Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Zelda Fadila dengan NIM 0311230012. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Trisabel Eka Putri, SMSI. Untuk materinya yaitu adalah kewajiban lancar, profesi, dan kompetensi. Poin yang dibahas hari ini adalah kewajiban lancar profesi, dan kewajiban lancar kompetensi. Lalu apa itu liabilitas? Liabilitas adalah kewajiban tinggi entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Lalu liabilitas jangka pendek memiliki klasifikasi di mana jika mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua adalah memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau tidak memiliki hak tanpa syarat untuk penundaan penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, entitas itu mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama adalah utang usaha, wesel bayar, utang bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang tetapi yang akan jatuh tempo. Lalu liabilitas jangka pendek yang dinilai kembali, utang dividen, utang uang muka, yaitu pendapatan diterima di muka, utang PPN atau PPNBM, utang pajak penghasilan, utang gaji, dan utang pajak pihak ketiga. Nah, utang dagang atau account payable yaitu jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Pengakuan pada tanggal penyerahan bayar atau penyelesaian bayar. Dasar mencatatnya yaitu adalah faktur pembelian, perjanjian pembelian yaitu misalnya 2/10 N/30. Atas pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dengan jangka waktu kreditnya yaitu adalah. Nah, yang selanjutnya itu adalah contoh utang dagang, di mana PT Kenangan pada tanggal 1 Oktober yaitu membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat pembeliannya 315 N/30, di mana PT Kenangan itu akan mendapatkan diskon 3% jika membayarnya dalam jangka waktu 15 hari. Waktu tanggal 1 Oktobernya melakukan jurnal yaitu pembelian sekian terhadap utang dagang sebesar 10 juta. Nah, tapi jika dilunasi tanggal 14 Oktober, di mana ini masih kurang dari 15 hari, maka PT Kenangan itu mendapatkan diskon sebanyak 3% dari 10 juta, yaitu utang dagang 10 juta, kasih 7 juta dengan potongan pembelian yaitu 3 juta. Nah, jika dilunasi tanggal 25 Oktober yang dimana telah melebihi batas waktu diskon, jadi PT Kenangan itu hanya tidak mendapatkan diskon dan langsung membayarkan utangnya sebanyak 10 juta. Selanjutnya adalah wesel bayar atau notes payable, di mana janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Diterbitkan untuk melunasi utang atau membayar pembelian, dapat bersifat jangka pendek atau panjang, seringkali berbunga atau dapat tidak berbunga. Jika tidak berbunga diterbitkan dengan diskon. Nah, selanjutnya itu adalah contoh wesel bayar berbunga, di mana PT Kenangan melunasi utang dagang sebesar 10 juta pada 1 Desember itu dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunganya 12%. Waktu tanggal 1 Oktober 2018, jurnalnya isinya utang dagang terhadap sebanyak 10 juta. Lalu pada tanggal 30 Oktober, yaitu adalah membayar beban bunganya sebesar 100.000 itu dari
30 hari per 360 dikali 12%. Itu adalah bunga per bulannya. Jadi untuk wesel yang dilunasinya itu yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, maka wesel bayar sebesar 10 juta, utang bunga 100 juta, beban bunganya 200 juta. Jadi kasnya itu adalah pengeluaran kasnya 10.300.000, beban bunga itu 2 juta adalah untuk beban bunga 2 bulan. Lagi kan ini pada tanggal 30 Oktober itu beban bunganya telah ditentukan kalau per bulannya adalah 100.000 hingga 1 bulan. Untuk sampai Januari kan ada 3 bulan, maka beban bunganya itu seharusnya 300.000, maka ada utang bunga 100.000, beban bunga 200.000, dan kas yang ditentukan adalah 1.300. Selanjutnya adalah contoh wesel bayar tanpa bunga, di mana PT Kenangan itu melunasi utang dagang sebesar 10 juta pada 1 Oktober 2018 dengan menerbitkan wesel bayar sebesar 13.500 dengan jangka waktunya 360 hari, yaitu 1 tahun tanpa bunga. Nah, yang pertama itu kita hitung efektif interest rate-nya, berapa bunga interest persenannya. Itu dengan cara 13 juta dikurangi 10 juta. Itu dibagi dengan 10 juta dikali 1%, maka persentasenya yaitu adalah 30%. Nah, pada 1 Oktober 2018 yaitu jumlahnya adalah utang dagang terhadap diskon atau wesel bayar terhadap wesel bayar 13 juta. Lalu pada tanggal 30 Oktober 2018 bunga per bulannya yaitu adalah 30 hari dibagi 360 dikali 30% dikali 10 juta, yaitu beban bunga per bulannya sebesar 250.000. Maka wesel yang dilunasi tanggal 1 Oktober 2019 yaitu adalah beban bunga terhadap diskon wesel bayar sebesar 2.750.000, lalu wesel bayar terhadap kas sebesar 13 juta. Selanjutnya yaitu adalah utang bank jangka pendek, di mana utang bank jangka pendek itu diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Pencatatan hampir sama dengan wesel bayar. Ada bunga, biaya transaksi menambah nilai utang, dan provisi akan mengurangi nilai utang. Nah, tingkat suku bunga dihitung ulang untuk memperoleh tarif bunga efektif. Tarif bunga efektif digunakan untuk menghitung bunga, yang dimana rumusnya adalah pokok hutang provisi ditambah biaya transaksi dikali tarif bunga efektif. Selanjutnya yaitu adalah contoh utang bunga jangka pendek, di mana PT Kenangan pada tanggal 1 Oktober itu menerima utang dari bank sebesar 115 juta, dipotong provisi 6%, tingkat suku bunganya sebesar 20%, bunga dan pokok dibayar saat jatuhnya. Yang pertama pada tanggal 1 Oktober 2018, kita menghitung dulu kas yang diterima oleh PT Kenangan, di mana 115 juta dikurangi 115 juta dikali 6%, yaitu dipotong provisi. Jadi kas yang diterima oleh PT Kenangan itu hanya 108 juta 100.000. Nah, lalu kita menghitung bunga efektif tarik persentase, yang dimana 138 dikurangi 108 juta 138 juta itu didapat dari mana? 138 juta itu didapat dari pinjaman sebesar 115 juta dikali dengan tingkat suku bunga 20%, yaitu 23 juta. Maka 115 ditambah 23 juta jadi 138.
Nah, dikurangi dengan kas yang diterimanya dibagi kas yang diterima dikali 100%, maka karetnya itu adalah 27,66%. Lalu 31 Desember 2018 bunga per bulannya, bunga selama 3 bulan, yaitu bunga selama 3 bulan 3 dibagi 12 dikali 27,66% dikali 108.100.000, maka beban bunganya itu adalah 7.475. Selesai dilunasi pada tanggal 1 Oktober 2019, yaitu jumlahnya beban bunga 22.425 itu selama 1 tahun. Diskonto resobayanya 7.475, resobayanya 108.100.000 dan kasnya itu sebesar 138 juta. Nah, liabilitas jangka panjang yang akan diberikan ke periode selanjutnya atau current portion of long-term liability, itu liabilitas jangka panjang yang akan dilunasi atau jatuh tempo dalam periode tahun fiskal berikutnya, atau jatuh tempo saat hutang jangka panjang diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek, yang kecuali dilunasi dengan akumulasi dana yang tidak diklasifikasikan sebagai aset wajar, dibiayai kembali atau dilunasi dengan penerbitan liabilitas jangka panjang yang baru, dikonversi sebagai saham. Liabilitas jangka panjang walaupun akan jatuh tempo tetap diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka, di mana ketika perusahaan menerima pendapatan diterima di muka belum melaksanakan pekerjaannya, maka saat itu muncullah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau dikerjakan. Kewajiban perusahaan ini dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek. Ketika pendapatan diterima, terjadi transfer dari pendapatan diterima di muka ke pendapatan yang telah diterima. Sebagai contoh, yaitu pada tanggal 1 April 2013, PT Kenanga menerima pendapatan diterima di muka dari hasil menjual 600 kaos bola dengan harga 120 per kaosnya. Pesanan kaos tersebut akan diselesaikan selama 4 bulan dengan jumlah produksinya 150 kaos per bulan. Pada tanggal 1 April 2013, PT Kenanga mendapatkan pendapatan dibayar di muka sebesar 72 juta. Lalu pada tanggal 1 Mei 2013, pendapatan diterima di muka itu sebesar 18 juta terhadap pendapatan, di mana 18 juta ini didapat dari 120 per kaos dikali 150 kaos per bulannya. Nah, untuk 72 juta ini dari 600 kaos dikali 120.000 per kaos. Lalu tanggal 1 Juni pun, jadi setiap bulan dari April hingga Mei, Juni, Juli, Agustus, selama 4 bulan itu setiap bulannya ada perpindahan dari pendapatan dibayar di muka ke pendapatan sebesar 18 juta. Yang selanjutnya adalah hutang pajak penjualan, di mana ketika pengecer menjual barang, maka harus menagih pajak penjualan atas hasil barang tersebut kepada konsumen, yang kemudian akan dibayarkan ke pemerintah sebagai pajak atas penjualan barang. Nah, sebagai contoh, PT Kenangan pada 1 November itu menjual barang dengan harga 70 juta, ditambah pajak penjualan sebesar 10 juta. Pajak ini akan dibayarkan tanggal 1 Desember 2013.
waktu 1 November 2013-nya, PT Kenanga itu mendapatkan menerima kas sebesar 77 juta dari penjualan 70 juta dan hutang pajak penjualan 7 juta. Tapi pada tanggal 1 Desember, PT Kenanga itu harus membayarkan pajak tersebut terhadap pemerintah. Maka hutang pajak 7 juta terhadap kas dikeluarkan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah provisi. Provisi adalah utang dengan waktu atau jumlah yang belum pasti dilaporkan sebagai utang jangka pendek ataupun jangka panjang, di mana tipe umumnya itu kewajiban yang terkait dengan mitigasi, jaminan atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, kerusakan lingkungan, waktu atau jumlah pembayaran yang belum tentu pada masa yang akan datang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Nah, pengakuan provisi itu diakui jika A. entitas memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang B. kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Dan yang C. entitas yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Nah, jika kondisi di atas tidak dipenuhi, maka provisi itu tidak diakui. Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas setelah mempertimbangkan semua bukti tersedia. Terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadi bahwa kewajiban kini telah ada dan pada akhir periode pelaporan. Ini adalah contoh dari present obligation atau tuntutan hukum. Pertimbangan bukti-bukti yang tersedia yaitu besar kemungkinan bahwa kewajiban kini telah ada pada akhir periode pelaporan. Entitas mengakui provisi jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan jika besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak perlu jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Nah, pengukuran provisi yaitu di mana manajemen harus menggunakan pertimbangan berdasarkan pada transaksi masa lalu atau yang serupa, berdiskusi dengan ahli yang informasi terkait lainnya. Jenis-jenis umum provisi yaitu adalah perkara hukum, jaminan, premi asuransi lingkungan, kontrak yang memberatkan, serta restrukturisasi, di mana IFRS mengharuskan pengungkapan penyeluruhan dalam CALK terkait dengan provision. Bagaimanapun, perusahaan tidak boleh mencatat atau melaporkannya dalam catatan tentang resiko umum kontingensi. Nah, kemungkinan perang, pemogokan bencana alam atau kemungkinan perang, pemogokan bencana alam yang tak terhindari atau resiko bisnis. Yang pertama adalah perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan, di mana faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan perkara pengadilan, klaim, dan pengenaan. Yaitu yang pertama adalah periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasar terjadi. Kedua adalah profitabilitas hasil yang tidak menentukan, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk membuat estimasi yang layak mengenai jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam pelaporan keuangan, penyebab perkara pengadilan harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Oh my god, tidak beda banget sialan. Tidak kenapa-napa. Yang kedua adalah biaya, garansi, dan jaminan.
Jaminan atau garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki efisiensi, kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Walaupun biaya masa depan bersifat tidak pasti dalam hal jumlah, tanggal terjadinya, dan bahkan pelanggannya, namun kewajiban adalah mungkin dalam banyak kasus dan harus diakui dalam akun jika dapat diestimasi secara layak. Ada dua metode dasar akuntansi untuk biaya jaminan. Yang pertama adalah metode dasar kas dan metode akrual. Nah, yang selanjutnya adalah dasar kas, di mana menurut metode dasar kas atau cash basis method, biaya jaminan dicatat sebagai beban pada saat dikeluarkannya. Dengan kata lain, biaya jaminan dibebankan ke penjual di mana penjual atau produsen menepati jaminan itu. Metode dasar kas diwajibkan apabila kewajiban jaminan tidak diaktualkan pada tahun penjualan, karena tidak mungkin bahwa kewajiban telah terjadi atau jumlah kewajiban tidak dapat diestimasi dengan layak. Oh wow, itu bisa banget. Selanjutnya adalah dasar akrual. Menurut metode akrual atau akrual method, biaya jaminan dibebankan ke beban operasi pada tahun penjualan. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan jaminan beban dan pendekatan jaminan penjualan. Nah, untuk contoh pendekatan jaminan beban, di sini PT Kenanga menjual produk HP pada bulan April hingga Desember 2014 sebanyak 300 unit seharga 120 per unit. Setiap HP mendapat jaminan selama 1 tahun. Dari pengalaman sebelumnya, PT Kenanga itu mengestimasi biaya jaminan rata-rata sebesar 10.000 per unit. Pada tahun 2014, PT Kenanga mengeluarkan biaya garansi sebesar 200 dan 350 per tahun 2015. Nah, jumlah penjualan HP pada tahun 2014 yaitu sebesar 45 juta terhadap penjualan 45 juta. Lalu ada pengakuan beban jaminan bulan April hingga Desember tahun 2014, di mana beban jaminan garansi terhadap kas yaitu 200.000 dan beban jaminan garansi terhadap utang garansi sebesar 600.000. Nah, jika neraca per 31 Desember 2014 akan melakukan hutang garansi sebagai kewajiban lancar sebesar 350.000 dan laporan laba rugi untuk tahun 2014 akan melaporkan beban jaminan garansi sebesar 500.000, maka jumlah pengakuan biaya garansi jaminan yang dikeluarkan tahun 2015 yaitu hutang garansi terhadap kas sebesar 350.000. Ya Allah, aku kenapa gatel banget ya? Itu apa? Ini adalah pendekatan jaminan pendekatan, di mana jaminan kadang-kadang dijual secara terpisah dari produk, di mana Ferry membeli motor seharga 17 juta dari PT Kenanga pada awal tahun 2010. Selain jaminan yang biasa diberikan atas motor tersebut, semua reparasi selama 3 tahun dibayar oleh PT Kenanga. Ferry juga membeli jaminan yang diperpanjang selama 3 tahun tambahan sebesar 3 juta. Jadi PT Kenanga itu mencatat penjualan motor dan penjualan jaminan diperpanjang pada tahun 2017
awal tahun 2010, yaitu adalah kas yang mendapatkannya 20 juta terhadap penjualannya 17 juta, dan pendapatan garansi dibayar di muka sebesar 3 juta. Nah, jurnal untuk mengakui pendapatan pada akhir tahun 2013, 3 tahun setelah 2010, dengan menggunakan amortisasi garis lurus, di mana pendapatan garansi dibayar di muka terhadap pendapatan garansi sebesar 1 juta. Nah, hadiah dan kupon. Perusahaan harus membebankan biaya hadiah dan kupon pada periode penjualan terkait. Accounting, seperti estimasi jumlah hadiah beredar yang akan ditebus konsumen, serta bebankan biaya hadiah yang beredar pada biaya hadiah atau hutang hadiah. Nah, pendekatan jaminan pendapatan, di mana PT Kenanga itu menawarkan pelanggannya cangkir sebagai penukaran atas 20.000 dan 10 tutup botol. Nah, cangkir ini berharga pokok itu 65.000, dan PT Kenanga itu mengestimasikan bahwa 60% dari tutup botol akan ditebus. Untuk mencatat pembelian 50 cangkir seharga 65.000, yaitu adalah 50 cangkir dikali 65.000 sebesar 3.250, yaitu persediaan cangkir terhadap penjualan sebesar 3.250. Nah, untuk mencatat penjualan 450 botol minum seharga 70.000 per botol, yaitu adalah kas terhadap penjualan, di mana kasnya itu sebesar 31.500 dan penjualnya 31.500 didapat dari 450 botol dikali 70.000 per botolnya. Untuk mencatat penebusan aktual dari 200 tutup botol, penerimaan sebesar 20.000 per 10 tutup botol, yang dimana kasnya itu 400, beban hadiahnya 900, dan persediaan cangkirnya yaitu sebesar 1.300.000. Untuk kas 400 didapat dari 200 tutup botol dibagi per 10 tutup botol dikali 20.000. Nah, untuk beban hadiahnya yaitu adalah 200 tutup botol dibagi per 10 tutup botol dikali dengan 45.000. Lalu untuk 45.000 ini dapat dari mana? Kan harga pokoknya itu 65.000. Dan untuk per 10 tutup botol itu dihargai dengan 20.000, maka sisanya itu tinggal 45.000. Jadi persediaan cangkir yang 200 dibagi 10 dikali 65.000. Untuk mencatat ayat 5 penyesuaian akhir periode atas estimasi kewajiban untuk penawaran premi yang berlaku, yaitu di mana beban hadiah sebesar 315.000, hutang hadiah 310.000. Didapat dari mana? Yang pertama, tutup botol yang akan dijual di tahun bersangkutan yaitu adalah 450. Dengan estimasi penebusan tadi 60% dari 450 yaitu adalah 270. Tutup botol yang ditebus di tahun yang bersangkutan yaitu adalah 200. Nah, estimasi penebusan di tahun berikutnya yaitu adalah 70. Maka 70 dibagi 10 dikali 6.500 dikurangi 20.000, hasilnya adalah 315.000. Nah, jadi neraca PT Kenanga pada 31 Desember tahun yang bersangkutan akan melaporkan persediaan cangkir sebesar 1.950, di mana didapat dari 3.250 dikurangi 1.300 sebagai ekuivalen CAD dan hutang hadiah sebesar 3.150 315 sebagai kewajiban lancar. Laporan laba rugi tahun yang bersangkutan akan melapor beban hadiah sebesar 7.500 di antara beban penjualan. Selanjutnya itu adalah kewajiban lingkungan, di mana perusahaan itu harus mengakui hutang atas kerusakan lingkungan. Di mana ketika perusahaan memiliki kewajiban legal yang terkait dengan penghentian aktiva berumur tidak terbatas,
dan ketika perusahaan dapat mengestimasikan jumlah kewajiban secara layak. Nah, kewajiban yang membutuhkan pengakuan hutang contohnya itu adalah penutupan pabrik, pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas. Ada biaya penutupan, lalu ada biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan sampah padat. Lalu di mana pengumpulannya itu adalah perusahaan mengukur kewajiban atau hutang lingkungan berdasarkan estimasi terkait atas biaya yang akan terjadi. Pengakuan dan alokasi untuk mencatat hutang lingkungan perusahaan memasukkan biaya yang terkait dengan hutang dalam nilai buku aset berumur tidak terbatas dan mencatat kewajiban yang jumlahnya sama. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari, PT Kenanga itu membangun pengeboran minyak di Tanjung Meksiko secara hukum. Kenanga itu dituntut untuk membongkar dan memindahkan peralatan pengeboran minyak tersebut pada akhir umur manfaatnya, tidak dipergunakan lagi. Jadi diperkirakan umur ekonomisnya itu dalam 4 tahun. Kenangan itu memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan ini akan memakan biaya $2 juta dengan tingkat suku bunga 10%. Nilai wajar dari hutang lingkungan adalah $825.900. Jadi $2 juta dikali 0,5506. Kenangan mencatat hutang ini yaitu peralatan pengeboran terhadap hutang sebesar $825.900, ini harusnya dolar ya, terhadap hutang lingkungan $825.900. Nah, selama umur aktiva, Kenanga itu mengalokasikan biaya penghentian aktiva ini pada beban dengan memakai metode garis lurus. Kenanga membuat diagonal yang mencatat yaitu adalah 825.900 dibagi 5 tahun. Jadi per tahunnya itu adalah $165.180. Nah, selanjutnya itu adalah provisi kontrak yang memberatkan, di mana onerous contract provision atau provisi kontrak yang memberatkan yaitu adalah biaya yang tidak terhindarkan untuk memenuhi hutang, di mana biaya ini dapat lebih besar dari keuntungan ekonomi yang diharapkan atau yang akan diterima. Biaya yang diekspektasikan harus mencerminkan biaya bersih penutupan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah dari satu biaya untuk memenuhi kontrak atau kompensasi atau penalti yang timbul dari kesalahan pemenuhan kontrak. Selanjutnya adalah provisi strukturisasi. Nah, strukturisasi didefinisikan sebagai sebuah program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan terjadi perubahan bernilai material pada suatu pelakukan bisnis yang dikelola perusahaan atau cara bisnis dijalankan. Misalnya penjualan ini bisnis. Misalnya penjualan bisnis perusahaan, perubahan dalam struktur manajemen seperti penghapusan sebuah lapisan manajemen atau penutupan operasi di sebuah negara. Perusahaan diwajibkan untuk memiliki rencana formal dan detail untuk melakukan rekruturisasi serta ekspektasi yang valid tentang akibat yang ditimbulkan oleh implementasi rencana ataupun pengumumannya. Nah, pengungkapan provisi pada setiap jenis provisi, perusahaan itu harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal sampai dengan saldo akhir yang menunjukkan penyebab perubahan nilai provisi selama periode berjalan. Sebagai tambahan, harus ada penjelasan tentang provisi, juga pengungkapan tentang ekspektasi waktu arus keluar sumber daya.
ungkapan tentang ketidakpastian yang berhubungan dengan ekspektasi arus keluar sumber daya dan ekspektasi penukaran pembayaran. Nah, selanjutnya terakhir adalah hutang konfidensi, di mana hutang konfidensi bisa diakui dalam transaksi menjadi yang pertama adalah sebuah kewajiban yang mungkin terjadi belum dikonfirmasi. Yang kedua adalah kewajiban saat ini yang pembayarannya mungkin tidak akan dilakukan, atau kewajiban saat ini yang estimasi jumlahnya tidak real. Nah, di mana aset kontingensi atau contingent asset adalah aset yang mungkin timbul dari waktu lampau dan akan terjadi atau tidak akan terjadi, terganggu pada kejadian yang akan terjadi pada masa yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Tipe aset kontingensi yaitu yang pertama adalah kemungkinan perusahaan penerimaan uang dari hadiah, donasi, atau bonus. Yang kedua adalah kemungkinan pembayaran kembali dari pemerintah dalam hal perselisihan pajak. Yang ketiga adalah penundaan kasus pengadilan dan dengan hasil akhir yang diharapkan. Aset kontingensi tidak diakui dalam kaca. Aset kontingensi juga diungkapkan ketika harus keuntungan ekonomis yang masuk dipertimbangkan akan terjadi daripada tidak terjadi lebih dari 50%. Analisis kewajiban mendat. Likuiditas hutang adalah ekspektasi waktu berlalunya hutang pelunasan sebelum pembayarannya. Ada dua rasio untuk menilai likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Yang kedua adalah asset base ratio, di mana cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan net receivable dibagi dengan current liabilities. Nah, mungkin sekian saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.